Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Ya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat saja ya dan terhindar dari segala mara bahaya penyakit. Amin. Baiklah, di kesempatan video tutorial kita di sini itu saya akan memberikan tutorial yaitu mengenai masih dalam kawasan Edmodul. Namun pembahasannya di sini kita masuk ke dalam teacher student ya. Teacher student di sini pembahasannya bagaimana cara membuat kuis atau soal di edmodul.com. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum menyaksikan ini ya silakan ya di like, share, and subscribe, kemudian komen kalau misalnya ada masukan-masukan, kritikan, saran ya, mungkin untuk tutorial kita berikutnya apa yang akan saya sampaikan, silakan sampaikan di komentar. Insya Allah akan saya coba untuk memenuhi permintaan teman-teman semuanya. Baiklah ya, di sini kita akan membahas mengenai edmodul.com. Bagaimana kita membuat soal dengan menggunakan edmodul.com? Nah, ini selalu banyak pertanyaan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membantu teman-teman semuanya seperti apa dan bagaimana untuk pembuatan soal dengan menggunakan edmodul.com. Dan silakan teman-teman langsung saja ya masuk. Dan ini saya sudah masuk ke login teacher ya. Saya log dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini saya sudah masuk ke logout login ya. Silakan klik login, kemudian langsung login aja. Silakan ingat akun dan passwordnya, jangan sampai lupa. Oke. Ya, baiklah teman-teman ya semuanya. Baik, di sini sudah masuk ke akun ya saya sebagai teacher di sini ya. Ya, dimana di dalam akun saya sudah ada muncul satu kelas ya. Ini adalah kelas yang saya ajarkan, misalnya 01 edmodul. Nah, walaupun nanti ada lagi yang lain silakan aja dengan tambah, misalnya 02 ya, misal contoh ya 02 misalnya Gmail. Nah, ini adalah kelas-kelas tutorial saya tulis. Ini kelas tutorial mail. Oke. Nah, saya ini dulu ya. Saya hanya coba contoh teman-teman saya sendiri. Oh iya, saya lupa dulu. Nah, ya. Jadi teman-teman ya explore aja. Di pembahasan ini sudah dibahas ya di video sebelumnya ya, untuk bagaimana membuat kelas. Oke. Nah, saya akan coba misalnya di sini ada 01 edmodul. Nah, 01 edmodul ya, di sini langsung masuk, maka teman-teman akan ketemu nih kelasnya. Dan di sini saya kemarin sudah ada sampling atau contoh ya sebagai student yang masuk di kelas saya ini tadi edmodul ya 01 edmodul. Nah, silakan di sini nanti kita masih lagi balik ke post di beranda di kelas 01 edmodul. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di paling pojok kanan ini, lihat di kursor saya ya, kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada create assessment, load existing assessment, create quiz, dan juga ada loading existing quiz. Nah, di sini pilihan ini berbeda-beda ya. Kalau untuk yang assessment ini teman-teman ingin memberikan tugas. Kalau create quiz ini kalau teman-teman ingin mengerjakan sebuah latihan atau kuis atau sebuah ujian-ujian kecil
saja nantinya langsung dinilai, baik itu kita sendiri sebagai teacher yang menilainya atau by sistem Edmodo yang langsung menilainya. Nah, disinilah yang akan kita bahas di sini ya, untuk bagaimana cara menggunakan create quiz di sini. Ya, create quiznya silakan teman-teman semuanya klik ya, create quiz. Ini dia ya. Di sini akan muncul create quiznya, ada quiz detail sama questions. Ya, di quiz details, nah ini teman-teman bisa menuliskan judul ujian yang akan teman-teman berikan ke students. Misalnya di sini saya ambil ya kan ya, misalnya ujian 1 Edmodo. Misalnya saya seperti ini karena kelas ujian Edmodo tadi, bisa saja mungkin teman-teman ini bisa masuk ke nama ujian quiz ya, terserah teman-teman dah apa nama ininya. Kemudian instruksi ini biasanya kita memberikan petunjuk-petunjuk terhadap soal yang akan kita berikan. Misalnya, silakan Anda berikan jawaban yang benar di bawah ini. Petunjuk, atau mungkin bisa saja petunjuk soal. Nah, seperti itu. Kemudian 1, silakan Anda berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Contoh ya. Yang kedua, dilarang membuka buku atau catatan lainnya. Nah, terserah teman-teman semuanya ya mau menambahkan apa untuk tunjuk soalnya. Saya hanya mencontohkan saja, nanti untuk instruksi soalnya teman-teman nanti silakan ini sendiri, karena berbeda-beda instruksi yang akan dibuat sesuai dengan siapa yang membuat soal. Oke teman-teman ya, baiklah. Nah, ini udah kita masuk ke quiz ya, quiz judulnya apa, instruksinya apa. Nah, sekarang kita masuk ke quiz questions, berarti ke pertanyaan soal. Nah, di dalam Edmodo ya, untuk pertanyaan soal ini teman-teman perlu ketahui, Edmodo memiliki beberapa opsi untuk kita sebagai teacher ya. Opsi pertama, apakah kita ingin membuat soal sifatnya benar atau salah. Nih ya, teman-teman nanti tinggal pilih ya, apakah jawab misalnya misal pertanyaan jawaban itu misalnya ya, di Indonesia terdapat jumlah penduduk sebanyak 650 juta jiwa. Nah, apakah benar atau salah? Maka di sini pertanyaannya, nah teman-teman nanti sebagai teacher ya, itu langsung dipilih salah satu koreknya, penjawaban yang benar, apakah true atau false. Misal saya pilih salah, udah pasti salah ya, karena jumlah penduduk Indonesia itu tidak sebanyak 450 juta jiwa. Ya, di sini hanya ada 250-an juta jiwa. Saya nggak tahu persis berapanya. Jadi teman-teman di sini, ini terserah teman-teman ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambah kembali ya dari soal, maka teman-teman bisa add new questions, bisa di bawah di sini, atau mungkin teman-teman bisa tutup ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih di sini juga. Nah, supaya lebih rapi kelihatannya ya, sama aja sih ya. Nah, ini kemudian saya ingin memilih jawaban yang kedua, soal yang kedua itu multiple choice. Nah, ini teman-teman ya. Nah, multiple choice di sini
teman-teman nanti bisa juga membuat soal dengan bentuk pilihan ganda. Ya, teman-teman sudah tahu. Misalnya, saya contohkan, siapakah nama presiden kita yang pertama kali? Oke, saya rubah judulnya apa ya. Siapakah nama presiden Republik Indonesia yang pertama? Nah, ini teman-teman udah bisa. Nanti di multiple choice di sini, teman-teman bisa memilih jawaban. Nih, karena di sini di jawabannya cuma hanya 3, biasanya kalau yang namanya multiple choice itu ada 4 jawaban biasanya ya, tapi saya nggak tahu ya 4 jawaban atau 5 jawaban, nggak ada yang 7 jawaban 10 jawaban ya. Kalau 7 jawaban itu biasanya kalau sebuah penilaian. Oke, baiklah ya. Nah, di sini kalau 3 saya tambahin 1, maka untuk menambah jawaban yang baru gimana? Di sini dia ada add response. Nah, di add response nanti teman-teman tinggal jawab ya. Misalnya, siapakah nama presiden Republik Indonesia yang pertama? Misalnya saya masuk ke sini Ibnu Saniwijaya. Ya kan, saya tebak-tebak aja. Ini hanya contoh. Ya, saya nggak mungkin bikin jawaban benar di situ. Pasti saya jawaban yang lain. Kemudian yang keduanya Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Haji Soeharto. Dan yang ketiga Bapak Haji B.J. Habibie. Ya, ini juga Insinyur Haji Soekarno. Ya, yang pertama ya ganti kita ganti. Misalnya Bapak Haji Bambang Susilo Yudhoyono. Ini nggak ada maksud yang lain ya, ini hanya mensampelkan contoh. Nah, misalnya di sini jangan lupa Bapak Ibu ya memberikan correction answer, berarti jawaban yang benar. Jangan nanti student kita sudah memilih jawaban benar, kemudian Bapak Ibu memilih jawaban yang benar itu datanya salah. Misalnya saya masukin di sini presiden pertama Republik Indonesia adalah Bambang Susilo Yudhoyono. Udah jelas pasti jawabannya adalah B, atau mungkin Bapak Haji Soekarno. Ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga bisa menampilkan gambar nih, ya kan? Gambar untuk jawabannya. Nanti misalnya Bapak Haji Susilo Yudhoyono. Nah, misalnya di sini saya ambil SB, ya, sudah kita masukin Bapak SBY tadi. Kemudian ya kita bisa menambahkan lagi juga foto gambar presiden-presiden yang lainnya, misal Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie. Nah, karena tadi saya cuma hanya baru masukin Bapak SBY, ya kita masukin kembali ya gambar bapak-bapak presiden yang lainnya, yang orang-orang hebat, putra bangsa di Indonesia atau putra terbaik bangsa Indonesia. Oke ya, nih tadi saya mau ngambil gambar misalnya Bapak Soekarno, kemudian Bapak Soeharto, Bapak SBY itu sudah ada ya di library-nya. Oke, nah kemudian Bapak Habibie, ya ini sudah ada ya SBY 100. Kalau Bapak Habibie yang belum ya, Habibie kita masuki ya Bapak Habibie. Nih Bapak Habibie, kayaknya gambarnya kurang bagus ya. Saya cari dulu Bapak Habibie gambarnya. Ini dia. Nah, ini keren. Oke, saya simpan dulu Bapak Habibie. Oke, ganti Habibie.
Nanti kita masukin lagi di sini tadi, ini nggak jadi, kita hapus aja. Kemudian kita pilih yang barusan di download tadi. Nah, ini lagi ya, kita cobalah. Gambarnya begitu. Oke, coba kita tunggu ya. Oke, selesai, finish. Udah komplit ya, Bapak Habibie Soeharto, Bapak Soekarno. Nah, saya masukin di sini berarti ya. Nanti di library itu akan muncul. Nah, ini dia ya, Bapak Soekarno, kemudian Bapak Soeharto, dan Bapak Habibie. Yang ini contoh ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman sudah selesai clear. Misalnya di sini saya sudah memberikan jawaban yang benar, yaitu siapakah nama Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, itu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, nanti teman-teman ya, kalau kayak gini kan scrollnya ke bawahnya agak jauh ya. Jadi teman-teman cukupnya di sebelah sini, dia dikecilin aja bisa. Oke, sudah ada sudah dua pertanyaan atau sudah dua questions yang sudah Bapak kita berikan ya, yang sudah Bapak Ibu atau sekalian yang sudah berikan, atau saudara-saudara kalian, teman-teman yang lainnya. Nah, di sini kita lihat skor, ya kan? Skornya 2. Wah, nggak mungkin ya kita memberikan skor untuk ujian kepada student kita itu hanya 2. Pastinya biasanya nilai itu akan sampai 100. Ya udah Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, nanti tinggal memberikan poin. Di bawahnya ada grading. Nah, teman-teman semuanya langsung tinggal memberikan poinnya. Nah, atau dengan saya tambahkan lagi deh pertanyaan yang lain, kayak gitu bisa jadi. Nah, bisa teman-teman sekalian ditambah di bawah add new question yang ada tombol di bawah. Bisa juga teman-teman ini ada tombol plus, klik maka dia akan nambah. Nah, ya tuh ya kan, dia akan nambah. Oke, tadi sudah true false, multiple choice, ini match and matching. Ya, biasanya ini diperuntukkan untuk mencocokkan. Biasanya sifat-sifat soalnya misalnya bahasa pemrograman ya, sifatnya coding atau gimana dan seterusnya. Misalnya saya bingung soal coding saya, udah deh, saya coba deh public static, kemudian saya coba di sini if bla 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 bla, kemudian else. Nah, nanti di sini nah, bapak-bapak sekalian ya, itu bisa nanti masukkan ini kalau misalnya soalnya coding ya. Nanti tinggal matchingin aja jawabannya yang benar yang mana sih. Nah, nanti teman-teman sekalian itu bisa langsung masukin misalnya public static, ya, public static, kemudian jawabannya and, kemudian apalagi void, kemudian if else, kemudian apalagi di situ apa ya, di sini biasanya print if misalnya ya, maka di sini jawabannya load misal, contoh ya, ini saya contohkan saja ya, saya nggak tahu benar atau tidaknya, pokoknya saya contohkan aja. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman semuanya bisa nanti lihat ya, di sini soalnya udah ada 4 ya, 4. Ada true false, kemudian multiple choice, matching. Nah, yang terakhir
teman-teman nanti bisa memilih yang lainnya juga, misalnya apakah itu fill in blank. Fill in blank ini adalah jawaban yang langsung nanti dijawab oleh si student. Berarti nanti teman-teman semuanya itu menilai sendiri, ya kan. Tapi kalau misalnya teman-temannya multiple choice atau yang lain tadi, itu teman-teman sudah bisa ya memberikan penilaian sendiri poinnya. Oke ya. Nah, saya ambil aja misalnya soalnya hanya 3 saja deh. Saya coba ya. Oke, saya coba misalnya saya ambil fill in blank. Short answer yang belum. Oke, nah nanti teman-teman bisa memberikan penjelasan pertanyaan. Nanti studentnya akan memasukkan jawabannya apa kira-kira dari pertanyaan tersebut. Kalau saya sih lebih bagusnya teman-teman memberikan jawaban yang sudah dipilih, yang bisa seperti ini tadi, ya. Nah, kita hapus saja ya. Kita ambil sampel tadi sudah ada. Bagaimana menghapus soal ini tadi? Ini teman-teman udah bisa delete nih. Ini dia, ya. Delete questionsnya itu teman-teman udah klik ya, tinggal klik aja soalnya. Lihat paling bawah di bagian soal tersebut ada delete questions. Oke. Nah, ini udah clear, tinggal saya merapikan poin. Poinnya saya bagi misalnya, yang pertama ini 25 poin saya kasih. Kemudian yang kedua ini saya kasih 35 poin atau 45 poin deh, ya kan. Saya masukin 45 poin. Kemudian yang ketiganya saya masukin misalnya 35 poin. Nah, Bapak Ibu nggak perlu ngitung sendiri, nggak usah. Ini udah ada total poin sendiri tuh, udah dihitung 175 poin. Wow, lebih ya. Oke, maka di sini saya akan mengurangi yang lainnya. Misalnya ini saya masukin 35 poin. Maka kita lihat di atas. Nah, itu dia. Total poinnya semuanya 165. Bener nggak sih? Kayaknya seperti nggak sampai ya. Oh ya, ini dia. Ini matching 105. Nah, itu dia. Kok matching bisa 105 sih? Iya, answer. Oke, lupa. Maaf ya. Nih jawaban answernya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin di sini. Saya lupa tadi ya, kelupaan. Misalnya if else. Nah, jadi teman-teman nanti udah bisa langsung ini, ya kan? Jawabannya langsung muncul. Kalau 35 berarti di sini 35. Oke, saya ambil aja misalnya 10. Oke, ya. Nah, ini dia. Ya, berarti berkurang ya. Oke, berarti saya ambil 20. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman tinggal cocokin aja 20-20 karena ada 3 ya tadi 30. Nah, cocoklah saya ambil 10 tadi. Karena satu jawaban di sini ini akan sendiri dianya. Oke, nah lanjut ya. Kita ambil jawaban berikutnya. Saya tambahkan 10 poin lagi ya. Di sini saja saya tambahkan 10 poin lagi. Misalnya 45. Maka di situ akan pas menjadi 100 nih poinnya. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, poinnya bisa langsung total 100. Berarti kalau udah kayak gini, berarti teman-teman semuanya sudah bisa langsung meng-assessment atau menguncingkan ujian ini. Maka assessment akan berjalan. Nah, di sini adalah pengaturan waktu kepada student yang nanti akan muncul di waktu kapan. Nah, tadi sudah diberikan limit waktu 60 menit, ya dah. Oke. 1 jam berarti enggak. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, sebaiknya order option di sini itu seperti result to student ini sebaiknya dihilangkan atau disablekan ya.
Karena apa? Wah, bisa bahaya nanti jawabannya akan muncul di students. Nah, kemudian supaya tidak ada satu student dengan student yang bekerja sama, sebaiknya teman-teman semuanya memberikan randomized question supaya nanti bisa apa namanya itu soal antara satu student dengan student yang lainnya itu bisa ngacak antara satu teman yang student dengan student yang lainnya. Nah, jadi di sini order option teman-teman semuanya cukup centang dua ini aja, yaitu randomized question. Ya, ini ada add to gradebooks atau progress. Nah, ini maksudnya nanti jawaban dari student kita itu akan masuk ke dalam progres di kita. Nanti saya akan bahas itu di video selanjutnya supaya nanti bisa teman-teman semuanya bisa melihat kira-kira progresnya gimana. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Nah, di sini kita masukin aja kapan waktu yang misalnya waktunya saya hari ini saya ujian. Kan ini adalah untuk waktu mengclock atau mengunci jika kuis atau mungkin soal ujian tadi udah selesai waktunya. Misalnya saya taruh di tanggal hari ini saya publish tanggal 6 misalnya ya. Tanggal 6 Mei karena hari ini saya sedang tutorialnya. Ya, jam berapa mulainya? Misalnya saya mulai tadi saya mulai jam 8. Berarti jam 9 pagi maka dia akan terclock. Nah, dia terkunci. Jadi nanti bisa ini. Nah, teman-teman semuanya juga bisa memberikan schedule ya. Ini dia waktu yang akan disampaikan ke studentnya. Misalnya saya ambil waktunya sekarang hari ya tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6. Nah, saya masukin di sini misalnya jam 8. Oke, nanti schedule-nya. Oke, ya. Nah, nanti dia akan jam 8 akan muncul ya. Dia akan muncul ke student account tadi. Nah, saya karena di sini saya biar nampak, mungkin saya ambil ya jam 6. Oke, kita ambil 6.44 ya, karena pembuatan saya di sini ya jam segini. Oke ya. Nah, nanti teman-teman sudah bisa melihat nanti di student account-nya nanti bisa tampil dicek student account. Ya, ini sudah muncul ya untuk tampilan bahwa untuk pembuatan quiz ke studentnya itu sudah ada schedule waktunya dan berakhirnya di jam 9 pagi. Do it. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, inilah untuk membuat soal ya bagi studentnya supaya nanti teman-teman bisa memantau sendiri dari hasilnya. Nah, saya rasa itu dulu untuk pembuatan soal quiz yang dibuat untuk student, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, jika misalkan ada masukan atau mungkin ada tutorial yang lainnya, silakan nanti teman-teman langsung komentar di bawah aja. Terima kasih.